pengambilan nomor berjalan dengan lancar dan kami, Joko Widodo dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin mendapatkan nomor 1. Saya berharap semua pihak selalu bersikap tenang, bersikap tidak emosional, menahan diri. Marilah kita menyongsong proses demokrasi ini dengan baik, dengan tenang. Kita berharap semua pihak melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa, negara, rakyat, dan masa depan anak dan cucu-cucu kita. Indonesia data sudah semakin solid, lebih dari 80%, yaitu 82,50% menempatkan Jokowi unggul atas Prabowo Sandi. Kemudian Indobarometer yang sudah mencapai 60%, juga demikian angkanya berbeda sedikit, 54 berbanding 52,62% untuk Jokowi. Kemudian kedai kopi 55% data sudah masuk dengan keunggulan Jokowi 51,90%, sementara Litbang Kompas data sudah masuk 60,50% dengan keunggulan Jokowi 54,84%. Kita bisa simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik,
saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Franciscus Yepta Trangginting. Ini merupakan tugas yang ketiga ya, yang diberikan dosen kepada kami. Tugas yang diberikan ini pun merupakan tugas manajemen sumber daya manusia yang membahas tentang job analysis yang terdiri dari job deskripsi dan job spesifikasi. Bahwa untuk menjamin cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis. Berdasarkan pemilihan umum ini wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum ini, Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum serentak. Pengaturan penyelenggara pemilu bertujuan untuk pengaturan penyelenggara pemilu ini memiliki tujuan. Yang pertama, memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum, dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Jadi tugas ini adalah bagaimana kita dapat menggambarkan atau menganalisis suatu pekerjaan atau kegiatan yang sudah dilaksanakan. Di sini saya akan menganalisis atau menjelaskan sedikit tentang peristiwa atau kegiatan nasional yang rutin negara kita lakukan, yaitu pemilu. Saya akan sedikit mengupas apa sih pemilu itu. Baik, pemilu itu adalah pemilihan umum sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden, wakil presiden, dan DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar. Ada 3 lembaga penyelenggara pemilu. Yang pertama adalah KPU. KPU itu adalah Komisi Pemilihan Umum. Yang kedua adalah Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Yang ketiga adalah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dalam pelaksanaannya, KPU bertugas yang pertama merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal. Jadwal ini seperti jadwal dari tahap pertama dan sampai tahap terakhir. Kemungkinan yang kedua menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Kota, PPK, PPS, KPPS, dan KPPSLN. Yang ketiga menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. Yang keempat mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu. Yang kelima menerima daftar pemilih dari KPU. Yang keenam memutakhirkan data pemilih
berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. Yang ketujuh, membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu. Kedelapan, mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih, serta membuat berita acaranya. Yang kesembilan, menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dengan pelanggaran atau sengketa pemilu. Yang kesepuluh, menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Yang ke-11, melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggara pemilu. Yang ke-12, melaksanakan ini bertugas lain dalam penyelenggaraan sebagai menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pertama, pelanggaran pemilu. Yang kedua, sengketa proses pemilu. Dan mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri dari perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, sosialisasi penyelenggaraan pemilu, dan pelaksanaan persiapan dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu yang terdiri dari pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap, penataan dan penetapan daerah pemilih DPRD Kabupaten Kota, penetapan peserta pemilu, pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye, pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS, pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan. Dan terakhir, penetapan hasil pemilu. Kemudian mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, mengawasi pelaksanaan putusan atau keputusan yang terdiri atas keputusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu, keputusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota, keputusan KPU Provinsi, KPU dan KPU Kabupaten Kota, dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota TNI Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP. Menyampaikan dugaan tindakan pidana pemilu kepada Gakumdu. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengevaluasi pengawasan pemilu, mengawasi pelaksanaan peraturan KPU, dan terakhir melaksanakan tugas lain penghormatan penyelenggara pemilu. Itu merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara
penyelenggaraan pemilu. Jadi jika ada pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu, dan ataupun instansi yang terkait. Pelaksanaan pemilu 2019 ini dimulai pada tahun 2017. Pembentukan dan pemilihan anggota KPU ini pun terselenggarakan, sehingga terpilihnya seorang ketua KPU yaitu Arief Budiman dan beberapa anggota KPU lainnya. Berikut adalah video yang menunjukkan bahwa proses bagaimana anggota parlemen atau proses Komisi 2 DPR telah pemilihan memilih para dari komisioner KPU dan Bawaslu. Untuk KPU sendiri ada 7 nama yang telah dipilih oleh Komisi 2 DPR RI. Mereka dipercaya mengemban tugas sebagai komisioner KPU periode 2017 hingga 2022. Setelah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan selama 2 hari berturut-turut, 2 di antara yang terpilih dari mereka merupakan petahana atau anggota komisioner KPU periode sebelumnya. Sementara 5 orang lainnya rata-rata merupakan anggota KPU daerah. Mari kita akan kenal lebih jauh lagi para komisioner terpilih lembaga negara yang mengurusi pemilihan umum ini. Kita akan lihat yang pertama adalah Pramono Ubaid Tantowi, lahir di Semarang 17 Januari 1975. Tantowi ini dipilih paling banyak 55 suara. Pria kelahiran Semarang 42 tahun lalu ini pernah menempuh pendidikan di IAIN Jakarta dan University of Hawaii. Sebelum terpilih sebagai komisioner KPU, Pramono merupakan ketua Bawaslu Banten. Selain itu, ia juga merupakan tim asistensi Bawaslu RI periode 2009-2012 dan pernah menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada 2009 hingga 2012. Kemudian selanjutnya kita lihat ada Wahyu Setiawan yang lahir di Banjarnegara 5 Desember 1973, masih cukup muda juga. Ini Wahyu sendiri mendapatkan suara sama 55 suara seperti halnya Pramono Ubaid. Wahyu sendiri lahir di Banjarnegara pada 5 Desember 1973. Wahyu ini sempat mengenyam pendidikan di FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan melanjutkan lagi di Ilmu Administrasi Universitas Sudirman Purwokerto. Ia pernah menjadi anggota KPU Jawa Tengah dan ketua KPU Kabupaten Banjarnegara. Jadi kalau bicara pengalaman, 2 anggota komisioner KPU yang terpilih ini dengan suara paling banyak memiliki pengalaman yang cukup lah sebagai penyelenggara pemilu. Yang ketiga ada Ilham Saputra yang lahir di Jakarta 21 Mei 1976. Ia meraih 54 suara, hanya berselisih 1 suara dengan 2 yang teratas tadi. Pria yang mengenyam pendidikan di ilmu politik FISIP Universitas Indonesia ini sempat menjadi wakil ketua KIP Aceh pada 2008 hingga 2013 dan merupakan project manager Aceh Civil Society Task Force 2014-2017. Ada pula kemudian dengan 53 suara Firian yang lahir di Jakarta 4 September 1975, memiliki pengalaman sebagai anggota KPU Kalimantan Barat, lulusan Universitas Tanjung Pura pada tahun 2000 dan 2006 ini memang pernah bekerja sebagai anggota KPU Kalimantan Barat. Selanjutnya ada Evi Novida Ginting Manik, satu-satunya perempuan dalam jajaran komisioner yang terpilih ini merupakan lulusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Sumatera Utara dan pasca sarjana studi pembangunan USU. Ia berpengalaman sebagai anggota KPU Sumatera Utara dan juga merupakan staf pengajar di Universitas Sumatera Utara. Lagi-lagi ketiga orang ini juga memiliki pengalaman sebagai seorang penyelenggara pemilu. Selanjutnya kita bicara ada 2 orang yang tersisa dari periode sebelumnya. Yang pertama adalah Hasyim Asyari yang juga petahana, lahir di Pati 3 Maret 1973, meraih 54 suara, dan juga Arief Budiman yang juga petahana memiliki suara ada 30 raihan suara. Hasyim yang lahir di Pati 3 Maret 1973 merupakan lulusan Hukum Tata Negara Universitas Sudirman dan pasca sarjana Ilmu Politik UGM. Ia juga telah meraih gelar Doktor Sosial Politik di Universitas of Malaya. Hasyim merupakan dosen Hukum Tata Negara di Universitas Diponegoro, Semarang, sekaligus anggota KPU RI pergantian antar waktu 2016 hingga 2017. Sementara itu kalau kita bicara mengenai sosok Arief Budiman yang juga petahana, merupakan anggota KPU dari Jawa Timur,
pada tahun 2004 hingga 2012 dan juga anggota KPU Republik Indonesia Provinsi, maksud kami periode 2012 hingga 2017. Pria kelahiran 1974 ini meraih 30 suara dan menempuh pendidikan di Sastra Inggris Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Hubungan Internasional Universitas Erlangga, dan di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Kami harapkan bahwa komisioner-komisioner KPU ini selain orang-orang yang memiliki pengetahuan yang baik, juga memiliki pengalaman yang juga sangat baik dalam menyelenggarakan pemilu, sehingga pengalaman yang ada bukan melahirkan oligarki tertentu atau kartel politik malah di tubuh KPU, tapi juga memberikan pengalaman sehingga masalah-masalah kepemiluan seperti masalah DPT ataupun penyelenggaraan pemilu di lapangan sampai tingkat KPPS sendiri bisa terpecahkan dari masalah-masalah yang selama ini kita lihat. Nah, jadi teman-teman di sini slide berikut video adalah merupakan tugas, ya, salah satu tugas dari lembaga penyelenggara pemilu. Di antaranya adalah lembaga Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Karena pada tahun 2019 pemilu kemarin ada kecurangan. Jadi pada tahun 2019 kemarin diduga dari salah satu pihak, satu paslon merasa dari pendukung pasangan calon nomor urut 1 melakukan kecurangan yang masif. Jadi disinilah tugas dan tanggung jawab dari Badan Pengawas Pemilu ini, yang merupakan suatu lembaga penyelenggara pemilu, diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Masa sejumlah elemen masyarakat kemarin berunjuk rasa di depan kantor Bawaslu, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Unjuk rasa bertajuk Aksi Lawan Pemilu Curang itu menuntut Bawaslu dan DKPP bersikap atas banyaknya dugaan kecurangan Pilpres dan Pemilu 2019. Militan ini dan pileg ini untuk bertarik. Aksi lawan pemilu curang berlatar belakang temuan kecurangan pemilu di sejumlah wilayah di tanah air. Kecurangan itu dinilai terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga membuatnya nyaris tidak terdeteksi. Bagaimana kita bisa melahirkan dari... Oleh karena itu, massa mendesak Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengambil sikap dan menyatakan pemilu 2019 curang. Tapi ini merupakan... Beberapa perwakilan massa diterima oleh Ketua Bawaslu untuk berdiskusi. Mereka juga meminta Bawaslu menghentikan tayangan quick count yang diduga dijadikan acuan oleh KPU dalam penghitungan suara. Bukan untuk soal kecurangan pemilu, tapi pemilu ini curang. Ya, kalau kecurangan cuma 1-2 TPS ya. Kalau ini pemilunya curang. Oh gitu Bang ya? Jadi didesain dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai perhitungan suara bahkan rekapitulasi. Karena itu kita ingin meminta Bawaslu dan DKPP menyatakan secara nasional bahwa pemilu ini curang. Sementara itu Bawaslu mengatakan telah menjalankan fungsinya sebagai pengawas pelaksanaan pemilu dan telah memberikan beberapa rekomendasi. Ini apa yang menjadi laporan ini menjadi bagian informasi dan kami berharap nanti seandainya ini kan proses mekanisme harus nanti ada klarifikasi dan sebagainya, nanti Pak Yani dengan kawan untuk bisa kami undang berikan lebih lanjut klarifikasi lebih lanjut. Dari Jakarta, Eti Jupitasari, Yudi Rahman, iNews melaporkan. Ini merupakan salah satu tugas yang dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pemilu, yaitu DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pada tahun 2019, pemilu yang dilaksanakan secara serentak jauh sebelum pelaksanaan pemilu tersebut, DKPP ini sudah dibentuk dan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia. Ketika pada saat pelaksanaan pemilu ada pelanggaran atau ada temuan
atau ada laporan yang diduga melanggar kode etik baik dari Bawaslu ataupun dari KPU ataupun dari instansi-instansi lain, baik dari instansi kepolisian ataupun TNI Polri ataupun PNS. Juga di sini merupakan tugas dari DKPP ini. Jadi disinilah tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertanggung jawab terhadap jalannya pemilu supaya tidak ada terjadi penyelewengan jabatan. Jadi video berikut akan menjelaskan gambaran tentang tugas dari DKPP, mulai dari pelantikan sampai dengan tugasnya melakukan sidang kode etik terhadap pejabat negara yang melanggar ataupun yang diduga melanggar. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 75 tahun 2017 tentang pemberhentian anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum masa tugas tahun 2012-2017 dan pengangkatan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum masa tugas tahun 2017-2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum masa tugas tahun 2017-2022 masing-masing satu, Saudara Hasyim Asy'ari SH MSI PhD, unsur Komisi Pemilihan Umum. 2. Dr. Ratna Dewi Petalolo SH MH, unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum. 3. Saudara Ida Budiati SH MH, tokoh masyarakat. 4. Dr. Harjono SH MCL, tokoh masyarakat. 5. Profesor Dr. Muhammad SIP MSI, tokoh masyarakat. 6. Dr. Haji Alpitra Salam Apu, tokoh masyarakat. 7. Profesor Dr. Teguh Prasetyo SH MSI, tokoh masyarakat. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2017 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah janji sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing? Sedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia diikuti oleh para undangan lainnya. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu menggelar sidang etik Ketua KPU dan Ketua Bawaslu atas laporan politisi Egy Sujana mengenai kecurangan pemilihan Presiden 2019. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Haryono ini mengadegakan pembacaan laporan kecurangan pemilihan Presiden yang dilakukan KPU dan Bawaslu. Dalam sidang tersebut, Ketua KPU Arief Budiman membantah adanya kecurangan penghitungan situng di beberapa tempat. Arief juga menyatakan kematian petugas KPPS tersebut adalah hal yang wajar. Angka jumlah petugas yang meninggal itu sesungguhnya jauh di bawah angka rata-rata orang meninggal di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa meninggalnya para petugas penyelenggara pemilu adalah meninggal dalam hal yang wajar karena tidak terdapat kejadian yang dapat disimpulkan masuk dalam kategori kejadian luar biasa. Halo guys, jadi tadi sudah kita lihat ya kan, sudah kita dengarkan bersama 3 lembaga penyelenggara pemilu. Yang pertama KPU, yang kedua adalah Bawaslu, dan ketiga adalah DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan untuk yang tambahan seperti Polri, mungkin di bidang pengamanan dan pengawalan, TNI Polri, begitu juga dengan bidang-bidang lainnya. Jadi tadi sudah kita lihat, kita akan masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Oke. Halo guys, selamat malam. Ini sudah subuh guys. Jam menunjukkan 00.25. Hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020. Malam ini akan saya clearkan semua. Mantap. Halo guys, baru saja tadi saya tonton
pelaksanaan rapat pleno pengundian nomor urut paslon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang nonton di YouTube juga guys, jadi channel YouTube TV One. Lama waktu pelaksanaan pleno sekitar 56 menit. Jadi saya ikuti dari awal sampai akhir. Ternyata pelaksanaan sidang pleno ini dilaksanakan oleh KPU dan dihadiri oleh tim dari Bawaslu, Ketua Bawaslu dan anggota, dan Ketua DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan dari kepolisian, TNI, dan masing-masing ketua partai dari calon pengusung dari nomor urut 1 dan nomor urut 2 yang nanti akan terpilih. Jadi setelah saya lihat tadi mulai dari urutan acara dari awal hingga akhir, dari mulai masuk calon presiden dan calon wakil presiden, baik dari kedua pasangan calon sampai dengan penutupan sidang pleno dan pengundian nomor urut presiden dan calon wakil presiden sampai dengan keluarnya. Yang saya tonton tadi sangat menarik, diisi dengan kata sambutan baik dari calon presiden yang nomor urut 1 dan nomor urut 2. Mari kita kupas untuk berikut. Nah, jadi teman-teman, saya sedikit menambahkan dari video sebelumnya bahwa pada hari Jumat tanggal 21 bulan September 2018, itu tepatnya di kantor KPU. Jadi dua pasangan capres dan cawapres di situ akan mengambil nomor urut. Ya, nomor urut. Jadi pertama itu ya biasa kalau pelaksanaan acara besar pasti dimulai dengan pembukaan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian pembukaan dengan doa yang langsung dipimpin oleh di sini Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA. Jadi setelah doa langsung dibuka oleh Ketua Umum yang juga merupakan Ketua KPU, yaitu Arief Budiman. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, pelaksanaan rapat terbuka ini dan pengundian nomor urut capres dan cawapres dihadiri oleh Ketua Bawaslu dan para anggota KPU, Ketua DKPP RI, Ketua dan Wakil Ketua Komisi 2 DPR, para menteri dan kepala lembaga negara, Kapolri, Panglima TNI, dan pemerhati demokrasi, dan juga para ketua umum partai politik. Kemudian pelaksanaan pengundian ini akan dilaksanakan saat ini juga pada tanggal 21 September 2018, dan kedua
2 hari kemudian akan dilaksanakan masuk dalam masa kampanye. Jadi nanti pada saat masa kampanye itu, disitulah dari pasangan capres dan cawapres ini memberikan visi misinya kepada masyarakat terkait tujuan yang ingin dicapai untuk negeri ini. Kemudian di sini masuk ke dalam rangkaian pengundian yang langsung diambil alih oleh Ketua Divisi Teknis. Jadi Ketua Divisi Teknis KPU yaitu Pak Ilham dan Ketua Bawaslu RI untuk mengecek isi di dalam tabung bola bundar dan berisi nomor yang berurutan 1 sampai 10. Jadi di sini peraturannya calon wakil presiden yang mendahului untuk mengambil nomor urut tersebut, yang mana angka yang terkecil lah di situ yang nanti capres atau calon presiden dari kedua pasangan calon mengambil pertama untuk mengambil nomor urut yang berisikan nomor urut 1 dan nomor urut 2. Jadi apabila pasangan nomor urut andaikan pasangan nomor urut 1 mengambil lebih kecil, maka calon presiden yang mengambil nanti dia juga mengambil yang pertama kali dan dipegang mengambil pertama. Ya, seperti itu. Dan di sini tabung yang kedua, jadi di situ ada 2 tabung. Tabung yang bundar dan tabung yang kotak. Jadi tabung yang bundar itu berisikan 10 bola. Ya, 10 bola dari angka 1 sampai angka 10. Dimulai dari Pak Sandiaga Uno. Jadi Pak Sandiaga Uno mengambil nomor urut bersama-sama dengan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin dan dipegang. Kemudian Pak Sandiaga Uno mendapat nomor urut 1 yang paling kecil dan Pak Kiai Haji mendapat nomor urut 10. Jadi pengambil pertama untuk yang nomor urut di kotak itu ada 2. Jadi Pak Prabowo yang berkesempatan untuk mengambil pertama nomor urut itu dan dipegang, kemudian baru Bapak Jokowi yang memegang nomor urut 2. Jadi seperti itu guys. Kemudian di sana dibantu oleh Bapak Sekjen. Jadi untuk pengambilan proses pengambilan nomor yang dilakukan oleh calon presiden. Jadi setelah jadi dari calon wakil presiden, kemudian diambil dari calon presiden yang dibantu oleh Sekjen KPU RI. Kemudian dipersilakan untuk calon presiden Pak Prabowo karena urut yang paling terkecil tadi mengambil. Dan setelah keduanya mengambil dan ditunjukkan dan hasilnya adalah Bapak Jokowi mendapatkan nomor undi nomor urut 1 dan Bapak Prabowo mendapat pasangan calon presiden mendapat nomor urut 2. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan plakat pengundian yang diserahkan oleh Pak Ketua KPU dan Sekjen KPU Republik Indonesia. Jadi secara simbolis plakat ini
secara simbolis karena sudah mendapatkan undi nomor 1 didapatkan oleh calon Presiden Joko Widodo dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan nomor 2 Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno. Kemudian berlanjut habis penyerahan plakat, kemudian pelaksanaan foto bersama, jadi bersama dengan anggota KPU, Komisi Pemilihan Umum. Setelah pelaksanaan foto, pembacaan keputusan tentang penetapan nomor urut Pilpres 2019 yang dibacakan oleh Ketua KPU, Pak Arief Budiman. Setelah dibacakan, kemudian kata sambutan, jadi dipersilahkan untuk mulai dari pasangan nomor urut 1, Pak Jokowi dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, untuk menyampaikan kata sambutan yang intinya Bapak Jokowi menyampaikan bahwa mengajak rakyat untuk melaksanakan demokrasi dengan baik, ya, tidak saling menghina, tidak, ya, sebagai demokrasi yang sehat lah untuk Indonesia maju, seperti itu. Kemudian setelah selesai, Bapak Jokowi, kemudian Bapak Wakil Presiden, Bapak calon Wakil Presiden Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan dilanjutkan untuk pasangan nomor urut 2 Pak Prabowo dan Pak Salahuddin Uno, Pak Sandiaga, yang intinya sama dengan Bapak Jokowi, yaitu mari laksanakan pemilu dengan sejuk, damai untuk bangsa. Kemudian itu juga untuk calon wakil presiden Pak Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan kata sambutannya. Kemudian setelah kata sambutan masuk ke dalam rangkaian penyampaian dari Ketua KPU bahwa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mendapatkan pengamanan dan pengawalan yang dilakukan oleh kepolisian dari awal pelaksanaan mulai dari pembukaan sidang pleno dan pengundian nomor urut dari pasangan calon nomor Capres urut dan 2. Cawapres, Kami persilahkan sampai dengan selesainya berikut berisi daftar, mohon nanti bisa diserahkan bersamaan ya. Pak Lumumba kami persilakan untuk bisa ikut hadir di sini. Brigjen Lumumba ini Kasatgas untuk petugas pengamanan dan pengawalan masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Saya persilakan Pak Ilham untuk menyerahkan kepada pasangan calon nomor urut 01. Mohon bisa agak merapat Pak Hasim. Nomor urut 1 dan nomor urut 2. Selanjutnya akan diserahkan daftar nama petugas untuk pasangan. Mohon tetap di tempat Pak Ilham. Baik, silakan mungkin berfoto bersama Pak Ilham, Pak Erik dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian.
Baik, Bapak Ibu sekalian, Cawapres sampai rapat dengan pleno terbuka. selesainya pemilihan. Pengundian dan penetapan. Jadi di sini yang pengawalan ini dilakukan oleh kepolisian yang diketuai oleh Kepala Satuan Tugas Kasatgas, yaitu Brigjen Lumumba. Jadi beliau, Bapak Brigjen Lumumba ini yang bertugas sebagai Kepala Satuan Tugas dalam pengamanan dan pengawalan selama rangkaian pemilu yang dilakukan oleh pasangan calon presiden dan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Setelah itu pembacaan penutupan sidang pleno yang dibacakan oleh Bapak Ketua KPU. Dan sebagai tradisi mungkin ya, setelah di akhir acara menyanyikan lagu Bagimu Negeri untuk menghormati dan menghargai bangsa. Setelah itu dipersilakan untuk mulai dari calon presiden dan calon wakil presiden meninggalkan tempat dan diikuti oleh para tim dari masing-masing pasangan. Jadi singkat cerita dari rangkaian pelaksanaan pengundian dan sidang rapat pleno calon presiden pemilu 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 21 bulan September 2018 pada hari Jumat sekitar pukul jam 9 malam lah waktu itu. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan membahas tentang KPU ya. Di awal tadi saya sudah membahas tugas dan kewajiban dan wewenang dari KPU, dan sekarang saya akan membahas tentang KPU terkait dengan keanggotaan. Jadi, anggota yang ada di KPU Pusat RI itu adalah 8. Ya. Yang pertama merupakan menjadi seorang ketua, yaitu Pak Arief Budiman, dan yang kedua adalah Bapak Pramono Ubaid Tantowi, Pak Ilham Saputra, Pak Hasyim Asyari, Firian, Evinovida Gintimanik, Idewa Kadek Wiarsa Rakasandi, dan Pak Nanang Priyatna sebagai Sekretaris Jenderal KPU RI. Berdasarkan struktur organisasi KPU RI, struktur organisasi komisioner KPU RI ini dibagi menjadi 2, yaitu susunan penanggung jawab divisi dan susunan koordinator wilayah, yang mana berdasarkan keputusan Komisi Pemilu Republik Indonesia nomor 215 KPU bulan 4 2020 tentang perubahan ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 55 KPTS KPU tahun 2017 tentang susunan penanggung jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022. Di sini
Jadi masing-masing dari anggota KPU memiliki divisi, ya, memiliki divisi dan penanggung jawab masing-masing, seperti divisi perencanaan keuangan umum, rumah tangga dan logistik, ya, dan teknis penyelenggaraan, divisi sosialisasi, pendidikan, pemilih dan partisipasi masyarakat, divisi SDM dan seterusnya, seperti gambar berikut. Dan kemudian di sini berdasarkan keputusan penanggung jawab susunan koordinator wilayah, di sini berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 216 KPU 24/2020 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 56 KPTS KPU tahun 2017 tentang susunan koordinator wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum KPU RI periode 2017 dan 2022. Di sini saya tampilkan juga, dapat dilihat. Jadi di sini tugas yang dilakukan oleh KPU cukup besar, mulai dari pelaksanaan rapat pleno, pembukaan, pengundian calon presiden dan calon wakil presiden yang dilaksanakan hari Jumat tanggal 21 September 2018. Jadi mulai dari tanggal tersebut sampai seterusnya. Di sini KPU sangat berperan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dan kemudian di sini masuk ke Bawaslu. Jadi Bawaslu ini seperti yang saya jelaskan di awal, Badan Pengawas Pemilu yang merupakan badan penyelenggara pemilu yang diketuai oleh Abhan, Pak Abhan sebagai Ketua Bawaslu RI, SHMH Divisi, SDM dan Organisasi. Di sini dijelaskan sebagai Divisi Organisasi, dan anggota Bawaslu RI Dr. Ratna Dewi Petalolo di sini sebagai Divisi Penindakan. Dan yang ketiga, anggota Bawaslu RI Muhammad Afifuddin sebagai Divisi Pengawasan dan Sosialisasi. Yang keempat, anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja sebagai Divisi Penyelesaian Sengketa. Yang kelima, anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, Divisi Hukum. Jadi di dalam Badan Pengawas Pemilu ini memiliki struktur organisasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan pemilu. Jadi di dalam penyelenggaraan pemilu, tugas Bawaslu sebagai badan pengawas terselenggaranya pemilihan umum ini sangat-sangat berpengaruh. Apabila ada kecurangan, apabila ada kesalahan yang dilakukan pada saat penghitungan mungkin, disinilah tugas dari Badan Pengawas Pemilu ini. Berikut contoh yang saya dapatkan. Kemudian lanjut ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Jadi KPU, Bawaslu, dan DKPP ini hadir dalam pembukaan sidang rapat terbuka, sidang rapat pleno terbuka, pengundian calon presiden dan calon wakil presiden
Jadi 3 unsur ini harus ada. Tadi seperti saya sampaikan, saya menonton semua video mulai dari pembukaan sampai akhir. Jadi di sini masing-masing dari lembaga penyelenggara itu harus hadir. Di sini saya tunjukkan struktur organisasi sekretariat DKPP dan kemudian di sini ada struktur organisasi keanggotaannya, yaitu Ketua DKPP diketuai oleh Profesor Dr. Muhammad dan anggota lainnya, anggota DKPP Dr. Ida Yudiati SH MH dan Profesor Dr. Teguh Prasetyo SH MSc. Kemudian Dr. Haji Alfitra Salam APU, kemudian Hashim Asyari dan Didik Supriyanto, kemudian Muhammad Afifuddin. Jadi di sini anggota DKPP itu ada 7. DKPP pusat ada 7. Di sini juga saya lampirkan biar rekan-rekan juga dapat melihat, dan tugas dan kewajiban dan wewenang dari DKPP juga saya lampirkan di sini. Tentunya dalam pelaksanaan pemilu ini, DKPP ini bertugas untuk melakukan apabila ada satu pelanggaran yang terkait dengan jabatan, kode etik yang dilanggar oleh pejabat. Di sini baik di KPU, pejabat KPU, pejabat Bawaslu, ataupun anggota KPU baik pusat, KPU provinsi, dan kabupaten, dan sampai yang menjabat di dalam satu lembaga yang terkait dengan pemilu. Itu jajaran sekretariat penyelenggara pemilu. Jadi seperti itu. Jadi di sini apabila ditemukan adanya pelanggaran kode etik, penyelewengan jabatan, di sini tugas DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang saya sudah berikan video dari sebelumnya tadi. Bisa dicek lagi nanti ke belakang. Di situ merupakan ada contoh-contoh pelaksanaan sidang DKPP, sidang kode etik pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat saat pelaksanaan pemilu. Dan kemudian pada saat pelaksanaan mulai dari sidang pembukaan rapat pleno sampai penutupan dihadiri oleh kepolisian, yang mana dalam pelaksanaannya untuk
melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap calon presiden dan calon wakil presiden, baik pasangan calon presiden nomor urut 1 dan nomor urut 2. Jadi berdasarkan cuplikan berikut dapat dilihat bahwa Kepolisian Republik Indonesia siap melaksanakan pengawalan dan pengamanan terhadap calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah disiapkan anggota Polri yang sudah dilatih sebanyak 37 anggota Polri yang siap 1 kali 24 jam melaksanakan pengamanan dan pengawalan. Jadi ini merupakan pengamanan dan pengawalan VVIP terhadap pejabat negara. Jadi kita sudah siap. Cuplikan berikut video Bapak Wakapolri Pak Aridono menyampaikan bahwa Polri siap mengamankan pemilu dan Polri siap memberikan pengamanan dan pengawalan terhadap calon presiden dan calon wakil presiden. Pemirsa, Anda menyaksikan News Update, saya Poppy Zedra. Pemirsa, Wakapolri Komjen Pol Aridono mengatakan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden akan mendapatkan pengamanan dan pengawalan dari Polri. Pengamanan dan pengawalan akan diberikan selama kampanye berlangsung. Saat menghadiri serah terima tim pengamanan dan pengawalan di KPU, Komjen Aridono mengatakan setiap pasangan calon akan mendapatkan pengamanan dan pengawalan dari 37 personil. Sementara untuk pengamanan incumbent, Wakapolri menjelaskan bahwa pengamanan kepada petahana akan dilakukan dari pasukan pengamanan presiden. Cek audio aman nggak? Audio di sini. Kemudian untuk kegiatan pengamanan ini sudah disiapkan jumlah personil sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap orang akan dikawal dengan jumlah 35 personil yang sudah 37 personil yang sudah dilatih sedemikian rupa untuk kesiapan pengamanan yang nantinya akan melekat setelah ditetapkan ini 1 kali 24 jam. Seperti pertanyaan tadi bahwa bagaimana dengan perlakuan terhadap incumbent presiden. Presiden tetap berlaku dari pas pampres yang akan melaksanakan kegiatan pengamanan, kecuali yang dimaksud dalam aturan-aturan bahwa kegiatan tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah. Kembali lagi di sini menjawab soal-soal tugas yang telah diberikan. Yang pertama itu sebutkan 11 pekerjaan yang ingin Anda gambarkan, dan yang kedua apa yang mereka lakukan dalam menganalisis pekerjaan tersebut. Yang ketiga, bagaimana mendeskripsikan pekerjaan. Yang keempat, bagaimana spesifikasi pekerjaannya. Dan yang kelima, jika Anda menjadi ketua panitia, terus apa yang Anda akan perbaiki dalam proses desain pekerjaan. Nah, ke-11 tugas tersebut, yang pertama adalah job dari Ketua KPU RI. Ya, yang kedua adalah job sebagai staf divisi sosialisasi pendidikan, pemilih dan partisipasi masyarakat. Itu termasuk di dalam KPU RI. Yang ketiga adalah Ketua Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Dan yang keempat adalah Ketua DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Yang kelima, staf Divisi Hukum dan Pengawasan di Departemen KPU RI. Yang keenam adalah Sekretariat Departemen Administrasi dan Acara. Yang ketujuh adalah Liaison Officer di Departemen Administrasi dan Acara.
Dan kemudian yang ke-8 adalah staf pemberkasan. Di sini Departemen Administrasi dan Acara juga. Dan kemudian seksi acara. Ke-9 Departemen Administrasi Acara. Dan yang ke-10 adalah staf konsumsi. Dan yang ke-11 adalah kepolisian, di mana di Departemen Keamanan. Jadi dari 11 pekerjaan yang ada dalam pelaksanaan pemilu ini merupakan bagian yang saya sebutkan ada pada saat pelaksanaan pemilu. Memiliki tugas dan gambaran pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan juga yang berbeda-beda, dan mungkin ada yang klasifikasinya sama, seperti Ketua KPU RI, karena memiliki tugas memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, bertindak untuk dan atas nama KPU di luar dan ke dalam, memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU, memimpin semua panitia dan kegiatan pemilihan kandidat sampai dengan penentuan nomor urut agar sesuai dengan visi dan semua rencana yang telah ditentukan, menjadi koordinator panitia event, membuat detail konsep dan melimpahkan tugas kepanitiaan kepada yang bersangkutan. Jadi job spesifikasinya mungkin di sini warga negara Indonesia, di sini sudah memiliki pengalaman bekerja, memiliki riwayat pendidikan yang melewati S1 mungkin S2 dan persyaratan-persyaratan khusus lainnya seperti setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan berintegritas, berkepribadian kuat, jujur dan adil. Dan kemudian di sini ada staf divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi kegiatan terkait dengan kebijakan pemilihan umum. Job spesifikasinya warga negara Indonesia berusia minimal 35 tahun, mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, dan lain-lain. Ketua Bawaslu juga sama, ya, memiliki tugas dalam pelaksanaan pengawasan terhadap jalannya pemilihan umum. Jadi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU, di situ ada anggota Bawaslu yang ikut serta dalam pelaksanaan pemilu, dalam pelaksanaan pengawasan. Untuk job spesifikasinya merupakan warga Indonesia, ya sama mungkin mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Di sini jobnya sebagai ketua mungkin memiliki wawasan dan dapat dipercaya, memiliki integritas dan kepribadian yang baik. Ada syarat-syarat khusus, mungkin sebelumnya belum pernah menjabat di suatu partai politik, ya, sesuai dengan syarat dan ketentuan. Kemudian ketua DKPP, di sini yang keempat ya. DKPP ini adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Di sini juga merupakan penyelenggara pemilu jika ada pelaksanaan yang melanggar dari pejabat, dari lembaga ataupun dari pelaksana pemilu itu. Jadi di sini tugas
yang dilaksanakan oleh Ketua DKPP untuk menyelenggarakan sidang kode etik terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaksana. Dan di sini mungkin job spesifikasinya sama seperti yang lain, memiliki wawasan, memiliki pendidikan yang tinggi, dan yang pasti berpendidikan lah ya. Kemudian staf divisi hukum dan pengawasan memiliki tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan pemilihan umum. Job spesifikasinya warga Indonesia dan berusia minimal 35 tahun, sarjana hukum, HI, FISIP, sospol, memiliki pengalaman pekerjaan, keahlian komunikasi, berbicara dan menulis yang kemampuan berorganisasi yang kuat. Dan job sebagai sekretariat. Di sini job summary-nya adalah mengurus berbagai hal yang terkait dengan sekretariat event, membuat surat keputusan kepanitiaan event, menyiapkan dan mengedarkan daftar hadir, menyediakan lembar komunikasi kepanitiaan, berkoordinasi dengan seksi terkait sesuai dengan kebutuhan. Job spesifikasinya mungkin di sini adalah memiliki komunikasi yang baik, pelayanan pelanggan, dan keahlian untuk membangun hubungan, kerjasama tim yang baik, keahlian manajemen waktu dan organisasi, kemampuan bernegosiasi, memiliki ketegasan dan fleksibilitas. Selanjutnya mungkin liaison officer di sini adalah di Departemen Administrasi dan Acara, berkomunikasi dengan peserta, capres dan cawapres sebelum dan selama acara berlangsung, memberikan semua informasi tentang semua kegiatan yang berhubungan dengan pemilu, capres dan cawapres 2016, mendampingi peserta selama acara, menjadi penghubung antara panitia pemilu sebagai frontliner, menjembatani kebutuhan peserta, mengetahui dan memahami teknis acara, ikut dalam mekanisme acara dari penentuan kandidat hingga akhir acara. Job spesifikasinya adalah warga Indonesia, kemampuan berorganisasi yang baik, kemampuan bermitra dan berkolaborasi secara lintas tim, secara aktif, secara efektif, kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat secara internal dan eksternal, kemampuan untuk bekerja sesuai kebutuhan paslon. Kemudian staf pemberkasan, melakukan kegiatan administrasi saat berjalannya pemilihan kandidat sampai dengan penentuan nomor urut paslon, melakukan pemberkasan terhadap persyaratan dan yang dibutuhkan bagi pencalonan kandidat, melakukan kegiatan surat menyurat dalam segala kegiatan saat pemilihan kandidat sampai dengan penentuan nomor urut. Spesifikasinya mungkin ini juga sama, WNI, lulusan sarjana, teliti, cekatan, dan sudah berpengalaman di bidang pengarsipan dan pemberkasan. Kemudian seksi acara, mempersiapkan segala acara dimulai dari penentuan kandidat dari masing-masing parpol dan pengundian nomor urut pemilu. Menjadi koordinator panitia event, membuat detail konsep dan melimpahkan tugas kepanitiaan kepada yang bersangkutan, memberi pengarahan dan melakukan pengawasan saat pelaksanaan event, mencari alternatif solusi jika terjadi permasalahan, membuat keputusan secara tepat, bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan dan penanggung jawab event, meminta laporan pertanggungjawaban pada setiap seksi. Job spesifikasinya adalah WNI, kreatif, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, tepat waktu. Lalu kemudian staf konsumsi. Di sini mungkin
menyiapkan segala kebutuhan konsumsi, dan untuk panitia dan peserta menyiapkan dan mengatur menu makanan termasuk penjadwalannya, mengupayakan adanya konsumsi, menyediakan, mempersiapkan, serta menyuguhkannya kepada panitia peserta dan pengisi acara, menyiapkan dan membereskan alat-alat konsumsi yang dibutuhkan, mengurus biaya konsumsi juga. Spesifikasinya, WNI memiliki kemampuan memasak minimal SMK bagian pramuka dan mungkin memiliki manajemen terhadap makanan. Nah, itu dah. Kemudian yang terakhir adalah kepolisian. Di sini adalah Departemen Keamanan yang memiliki tugas yaitu menjaga setiap event agar terjalin secara kondusif dan melindungi segenap rakyat Indonesia, melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap calon presiden dan calon wakil presiden, merupakan suatu pejabat negara, pejabat negara, yaitu VVIP, menjaga keterlibatan dan dalam segala kegiatan, melindungi setiap pasangan calon, menjaga kondusivitas. Spesifikasinya adalah WNI bagian dari kepolisian, ya, merupakan tamatan dari pendidikan akademi kepolisian ataupun brigadir kepolisian. Dan dari 11 gambaran pekerjaan yang saya sampaikan itu merupakan bagian dari pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan mulai dari rapat pemilu, rapat sidang pleno, dan pengundian nomor urut capres dan cawapres yang pada tanggal 21 September kalau tidak salah 2018 pada hari Jumat. Nah, di situ jadi pelaksanaannya sangat berjalan dengan baik dan merupakan masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain yang belum disebutkan, mungkin dari bagian kesehatan atau bagian medis dan bagian-bagian lainnya. Dan di sini apabila menjawab pertanyaan nomor 5, apabila saya menjadi ketua panitia, ketika saya menjadi ketua panitia dalam proses yang akan saya perbaiki dalam proses desain pekerjaannya, ya mungkin kalau saya ya di bagian kepolisian ya mungkin ya selama ini mungkin perjalanan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan oleh kepolisian dalam pelaksanaan pengamanan dan pengawalan berjalan dengan baik. Dan kalau saya sebagai ketua panitia, saya akan meningkatkan meningkatkan pengawalan dan pengamanan supaya tercipta rasa aman terhadap capres dan cawapres dari awal pelaksanaan pemilu sampai selesai. Jadi demikian hasil yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Tugas yang benar-benar kita tekuni, ini adalah salah satu tugas yang menurut saya membutuhkan cara dan kreativitas untuk berkreasi. Apalagi di sini topiknya adalah pemilu, dan di sini kita belajar untuk mengeksplor diri kita, bagaimana cara kita berkomunikasi, dan di sini juga kita
dapat mencari dan menambah wawasan kita melalui media sosial, melalui YouTube, dan kita juga berusaha untuk mengekspor diri lah. Terima kasih. Mungkin sekian, dan akhirnya selesai juga tugas yang telah saya buat. Saya pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Selamat pagi, karena sekarang sudah jam 4 pagi. Hehe. Semangat. Rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu tahun 2019 telah selesai. Dengan segala hormat, mohon berkenan dapat meninggalkan tempat acara, didahului oleh para calon presiden, diikuti oleh para calon wakil presiden yang didampingi oleh ketua, anggota dan sekretaris jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, para tamu undangan, dan dilanjutkan oleh para delegasi. Tiba saatnya Indonesia